Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami Abbas Saif Abu Hanifah dalam program Hati ke Hati. Alhamdulillah, beberapa episode sudah kita lalui dan sungguh begitu indah dan begitu agung Islam mengajarkan kepada kita untuk perhatian berkenaan dengan urusan hati. Dan hati ini tempat yang menjadi raja dari anggota tubuh kita. Maka kapan hati itu baik, maka semuanya baik. Tapi hati itu jika jelek, maka semua anggota tubuhnya jelek. Dan ketahuilah, hati itu sebenarnya tempat untuk menjadi pengokoh dari prajurit-prajurit anggota tubuhnya. Kapan tangan bisa bersikap tegas? Karena dari hatinya. Kapan tangan bisa bersikap kurang tegas? Juga karena hatinya. Ucapan-ucapan orang begitu lantang dan percayanya, itu juga muaranya sebab hati. Kelakuannya begitu gesit dan hebat, sikap dalam menyelesaikan masalah, itu juga tergantung hatinya. Maka ayo kita jaga hati kita. Dan ada yang menjadikan sebab hati itu mudah menjadi galau, hati menjadi sempit, yaitu dosa-dosa. Maka baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, al-ithmu mahaka fin nafsi wa taraddada fi sadri. Dosa itu menjadikan jiwa hati kita galau, risau, wa taraddada fi sadr, dan menjadikan bimbang hati kita was-was. Was-was ini menjadikan sebab orang berperilaku tidak lagi pede, penuh dengan keraguan-raguan, berkata tutur katanya tidak fasih, mengambil kebijakan pun tidak bisa bijaksana, mengambil aktivitas apapun sehingga aktivitasnya adalah separuh-separuh. Kenapa kok bisa separuh-separuh? Kena penyakit was-was, ragu-ragu, bimbang, tidak pede, tidak percaya diri. Kenapa kok tidak percaya diri? Sebabnya adalah dosa-dosa yang ia perbuat. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Pemirsa Al-Bahjah TV rahimakumullah, was-was, keraguan menjadikan kehidupan manusia penuh dengan kebimbangan. Bahkan was-was ini muaranya dari syaitan. Inna waswasyata minasyaiton. Sesungguhnya keraguan-raguan, kewaswasan itu dari syaitan. Perlu difahami juga sebab orang was-was dan ragu itu karena dosa-dosa yang ia perbuat. Maka jangan pernah lagi melanggar Allah. Itu akan menjadikan hidupmu penuh dengan keraguan. Jangan lagi bermaksiat kepada Allah. Hidupmu akan berada di dalam kebimbangan. Tetapi biasakan dirimu menjadi orang yang nurut patuh kepada Allah. Maka yang ahli sholat, ahli bangun malam, tidak bermaksiat kepada Allah, cenderung di saat mengambil keputusan bijak. Menjadikan sebab orang adem, dingin semuanya, penuh dengan kesejukan. Kenapa? Karena ini tipenya orang ahli surga itu kayak gitu, sejuk, keputusannya enak. Bahkan ada sebagian orang itu, Masya Allah, ada sebagian orang itu melihat ulama ini belum ngomong saja, melihat
melihat tatapan mukanya, melihat tatapan wajahnya itu sudah adem menjadi solusi bagi umat. Kenapa? Karena beliau nggak pernah melakukan dosa. Sehingga apa? Perilaku dohirnya saja itu menggambarkan ini orang bisa memberi solusi. Omongannya begitu mantap, omongannya mengena, menusuk ke dalam hati. Kenapa? Karena yang ngomong nggak punya dosa. Dalam arti punya dosa, segera bertobat dan tidak pernah dosa, tidak pernah berlaku dosa, sehingga termaksimalkan di dalam beliau itu berkata-kata, bertutur kata, sehingga tutur katanya adalah mudah didengar oleh siapapun. Tetapi orang yang biasa melakukan maksiat cenderung, cenderung karena hatinya satu hati yang galau, risau, cenderung secara dohir nampak grogi, secara dohir nampak tidak memuaskan, secara dohir nampak wah nggak bisa menjadi perwakilan ini, wong modelnya seperti itu. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita banyak tobat kepada Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak akan ragu-ragu. Jadi sebabnya adalah satu, pertama dosa. Banyak dosa yang diperbuat sehingga dia menjadi ragu. Dan keraguan tersebut itu setan pinter. Mula ragu dalam urusan sholat. Iya kan, ini sah ataukah tidak? Saya ini sudah ngambil wudhu ataukah tidak? Itu najis ataukah tidak? Bingung dia itu. Makanya kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, termasuk orang yang ragu dalam ibadah, orang yang was-was dari ibadah, termasuk minal mughtarin, termasuk dari orang-orang yang tertipu dalam urusan ibadah. Kayaknya ahli ibadah, tak taunya ahli nyungsep itu. Kenapa? Ya was-was terus. Dan itu muaranya dari setan. Makanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu menyebutkan bahwasanya orang yang was-was dalam urusan ibadah itu orang yang bebel, linglung, gak punya ilmu. Kan gitu kan. Masa sholat diulang-ulang sampai takbir Allahu Akbar, nawaitu, usolli. Kenapa harus diulang-ulang kayak gitu? Kurang khusyuk. Khusyukmu itu urusanmu dengan Allah. Bukan usuk dengan urusan lafat. Nawaitu usolli kan lafat. Nggak ngomong nawaitu, nggak ngomong usolli aja nggak apa-apa, sholatnya sah kok. Yang penting kan di dalam hati. Makanya orang yang was-was dalam urusan ibadah kayak gitu, ini tertipu dia oleh setan. Dan memang setan pinter. Akhirnya sholat itu harusnya simpel, terlaksana 5 menit selesai. Ini bisa 15 menit. 15 menit bukan khusyuk. 15 menit hanya sibuk nawaitu, usolli, nawaitu, usolli. Masa kamar mandi tadinya penuh, jadi sedikit airnya. Habis gara-gara nawaitu pure. Nggak selesai-selesai. Ya kan? Nah ini ketipu oleh setan dia. Jangan mau ketipu oleh setan. Bismillah, niat itu letaknya di dalam hati. Iya kan? Kamu nggak ngomong nawaitu nggak masalah. Letaknya di dalam hati. Di saat air nempel ke wajahmu, maka di dalam hatimu niat, saya niat wudhu karena Allah, beres. Di saat kita takbiratul ihram, ya kan? Pekerjaan pertama kali sholat kan takbiratul ihram. Maka di saat kalimat Allah, maka di dalam hati ngomong saya niat sholat fardu duhur karena Allah atau fardu asar karena Allah, sah sudah. Nah ini kalau ini ragu-ragu dalam ibadah. Tapi nanti naik lagi. Setelah ragu-ragu dalam ibadah, ragu-ragu berteman. Ragu sama istrinya, ini istriku bener enggak ini? Modelnya kayak gini, jangan-jangan dia selingkuh. Nah ini berkembang lagi. Setelah ragu dengan istrinya, ragu kepada anaknya, ragu kepada orang tuanya. Puncaknya naudzubillah min dzalik, ragu kepada Allah. Allah ada enggak lah? Ini bahaya ini. Allah itu dat memberi rezeki enggak? Kalau memang Allah dat memberi rezeki, kenapa saya sekarang susah hidupnya? Gimana hidupmu enggak susah loh? Inti ibadahnya kayak gitu. Ragu terus ya susah. Coba kamu kalau ibadah yakin. Lo coba sekarang kita ngadep kepada Allah sambil ragu. Allah ngasih rezeki enggak? Lo kan kurang ajar ini. Yakin Allah, di saat kita lagi ngadep kepada Allah, Allahu Akbar, yakin ke dalam hatimu Allah dat yang memberi rezeki, Allah yang ngurus kita, Allah yang memuliakan kita, maka Allah nanti akan memberi. Maka bahaya ini, ragu-ragu dalam urusan ibadah akan berkembang sampai puncaknya ragu kepada Allah. Allah ada ataukah tidak? Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah berada puncaknya Allah ada dan tidak, ini keraguan-raguan pada puncaknya. Bahaya dalam urusan akidah ini, bahaya sekali. Maka tinggalkan keraguan-raguan. Wong Rasulullah menganjurkan kok dak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Ya kan? Tinggalkan sesuatu yang meragukan menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan. Islam itu jelas, syariat Islam itu jelas, halal jelas, haram jelas. Dan di antara halal dan haram itu subhat. Halal dan haram itu adalah subhat. Maka jangan berada di wilayah subhat.
Itu nggak benar. Maka ayo hilangkan keraguan-raguan di dalam hati kita. Kalau memang ada seseorang ragu Allah itu memberi rezeki ataukah tidak, ente tengok anak kecil. Anak kecil itu, anak kecil baru lahir, ditimbang Masya Allah, gemuknya, ya kan? Itu siapa yang ngasih rezeki itu? Siapa yang ngasih rezeki? Anak di perut ibundanya, nggak ada yang ngasih rezeki itu. Yang ngurus Allah, sehingga lahir gemuk, berapa kilo. Wah ini kan Allah yang ngasih rezeki. Kemudian dia di saat masih kecil, usia 5 bulan, siapa yang ngasih rezeki? Bahkan kita harus belajar dengan anak kecil. Anak kecil itu kenapa sih hidupnya kok enak? Dalam arti enak, dia nggak pernah susah, nggak pernah apa. Ya susah gimana? Wong dia di saat nangis, ibunya langsung nenengin, ngasih air ASI, iya kan? Kemudian kalau dia nangis, dikasih oleh ibundanya, makan, disuapin. Enak anak kecil hidupnya itu. Modalnya anak kecil 2. Apa itu? Banyak senyum, nggak banyak mikir ruwet-ruwet urusan dunia, senyum saja. Sehingga apa? Hampir semuanya orang yang hatinya lembut, rindu, berbelai kasih sayang dengan anak kecil. Karena anak kecil itu gemesin, dikit-dikit senyum, dikit-dikit senyum, dikit-dikit senyum. Dan memang hidup di dunia harusnya penuh dengan kesenyuman. Hidup di dunia itu penuh dengan kesenyuman. Tapi orang yang ragu, hidupnya nggak pernah senyum, dia bimbang terus. Malah kalau ada orang senyum itu, kenapa itu? Nah ini bingung dia. Maka jangan kayak gitu. Punya ilmu kayak anak kecil itu enak itu. Mudah senyum, apa-apa senyum, apa-apa senyum. Terus kemudian mudah nangis. Iya kan? Anak kecil itu mudah senyum dan juga mudah nangis. Sehingga apa? Kapan mendengar tangisan anak kecil, siapa pasti terenyuh hatinya. Pengen ngemban, pengen gendong, pengen ini, pengen itu. Lah itulah kehidupan kita kalau muaranya antara senyum dengan menangis, maka kita akan menjadi sebaik-baiknya kehidupan. Kapankah kamu harus senyum? Di saat Allah memberikan rezeki kepada kamu. Atau di saat Allah menguji kamu pun kamu harus senyum. Yakinkan di dalam hatimu bahwasanya Allah menanggung semuanya. Allah memberi rezeki kepada kita semuanya, maka senyumlah engkau. Di saat engkau meminta kepada Allah, maka biasakan kamu menangis. Karena Allah itu paling senang kalau ada hamba-hambanya yang meminta kepada Allah dengan tangisan. Dengan merengek-rengek, Allah sangat senang. Dan biasakan kita memohon kepada Allah. Pastikan di dalam kehidupan kita jangan biasa ada keraguan. Kalau memang ada keraguan, segera perangi. Perangi dengan apa? Ilmu, tambah wawasan, sering ngaji, hadir majelis para ulama, was-was akan hilang. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Pemirsa Al-Baca TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-was, penyakit akhir zaman yang meliputi banyak anak-anak muda. Sehingga menjadikan sebab kehidupannya penuh dengan kebimbangan. Maka bangkitlah untuk terhindar dan menjauhi dari kewaswasan, keraguan-raguan, kebimbangan. Dan memang benar, itu termasuk adalah satu penyakit yang ditawarkan oleh syaitan kepada manusia. Manusia senantiasa oleh syaitan diliputi dengan sifat ketidakpercayaan, keraguan-raguan, ketidakpercayaan. Dan ini bahaya sekali. Bahaya. Maka solusinya adalah segera untuk kita banyak menambah ilmu. Kapan kita berada dalam kewaswasan karena dia tidak paham ilmunya kayak apa, solusinya kayak apa. Makanya di saat kita kembali kepada para ulama, sering hadir majelisnya para ulama dan dengar petunjuknya guru, bimbingan guru, maka kita tidak akan terhindar dari keraguan-raguan. Maka biasakan dengar, patuh. Sehingga para ulama mengatakan, kapan engkau dalam keadaan galau, berada dalam masa-masa ragu, maka kembalikan rujukanmu adalah gurumu, petunjukmu adalah gurumu. Karena guru adalah orang yang akan membimbing kamu untuk segera sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Al-Baca TV yang dimuliakan oleh Allah, berbahagialah Anda jika Anda punya guru. Karena guru datang menawarkan keyakinan dari kewaswasan. Karena guru datang menawarkan kesejukan dari keraguan-raguan. Dan guru datang membawa ramuan-ramuan obat
keyakinan pada puncaknya untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang ragu, orang-orang yang was-was, orang yang senantiasa dalam kebimbangan, itu hakikatnya sifatnya orang-orang yang memang dia tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul tadi permulaan, awal mulanya adalah urusan dosa. Makanya sampai disebutkan orang yang berlaku tidak benar baik dalam tutur katanya, dusta, berbohong, maka ketahuilah al-kadzib yahdi ilal fujur. Bohong itu akan mengantarkan kepada kejelekan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan kejelekan akan mengantarkan kepada kejelekan. Jadi sifat kejelekan itu memang lebih cenderung kepada keraguan-raguan dan kebimbangan. Dan itu sifatnya orang ahli neraka. Ahli neraka itu gitu, penuh dengan kebimbangan. Bimbang dia, memang sengaja dibimbangkan oleh Allah kayak gitu. Hidupnya di neraka terombang-ombang ambing, gak paham, gak jelas ini bagaimana, saya bagaimana, akan diombang-ambang. Hatinya tersayat menjadi sedih. Karena yakin, wahai pemirsa, ketahuilah lebih enak mana, hidup bimbang atau hidup dengan dalam keadaan yakin. Sudah jelas, lebih baik dalam keadaan hidup yakin daripada penuh dengan kebimbangan. Maka jangan sampai ada kebimbangan di dalam kehidupan kita. Ya, kembalikan kepada ilmunya para ulama. Kemudian jangan lupa, andaikan di saat kita dalam keadaan kebimbangan kayak gitu, Rasulullah menganjurkan untuk melaksanakan sholat hajat dan juga sholat istikharah. Iya kan? Istikharah itu apa? Istikharah itu mempermudah kita untuk diberi petunjuk kepada Allah agar supaya tidak bimbang. Sholat istikharah 2 rakaat. Disebutkan sholat istikharah 2 rakaat itu, sholat istikharah itu kapanpun waktunya boleh. Asal jangan di 5 waktu. Ya. Kapanpun sholat istikharah itu boleh, tapi jangan di 5 waktu. Kapan? Jangan dilaksanakan istikharah di waktu ba'da subuh, terbitnya matahari, kemudian ba'da asar, ya kan, terbenamnya matahari, kemudian di saat matahari pas di tengah-tengah kita waktu istiwa, itu nggak boleh sholat istikharah. Tapi selebihnya dari 5 waktu ini boleh. Ya kan, istikharah itu minta petunjuk kepada Allah, ya kan. Dan ingat, kalau minta petunjuk kepada Allah tidak harus ada lambangnya. Ini ada sebagian orang harus pakai lambang. Ini kok saya sudah istikharah setiap hari kok nggak ada lambangnya? Enggak harus ada lambang, ya kan? Nggak harus ada lambang. Yang penting kita melaksanakan amalia sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah agar supaya hidup kita ini nggak bimbang. Biasakan sholat istikharah. Makanya Anda di malam hari itu minimal, Anda di malam hari itu sholatnya itu 4 model. 1 sholat tahajud, 2 sholat istikharah, 3 sholat hajat, 4 sholat witir. Minimal ini. Insya Allah kalau Anda setiap malam sholat istikharah, hidup Anda tidak penuh dengan kebimbangan. Malah yang ada akan diberi petunjuk oleh Allah. Mau jual beli ke sana, nggak usah ragu. Sholat istikharah, Anda akan dibimbing oleh Allah. Dan ingat, tidak perlu ada lambang. Wah Ustadz, ini kok saya nggak mimpi ini. Nggak perlu ada kayak gitu. Ya kan? Yang penting kita sudah mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Adapun sholat istikharah sudah jelas ya tata caranya. Sholat istikharah 2 rakaat. Saya niat sholat istikharah karena Allah 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua membaca Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Biasakan sholat istikharah. Hidup Anda penuh dengan keyakinan, jauh dari kebimbangan. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Pemirsa Al-Bajah TV rahimakumullah. Solusi agar keluar dari kebimbangan hidup, kebimbangan dalam ibadah, kebimbangan di dalam memutuskan segala sesuatu, solusinya ada pada syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka biasakan apapun minta petunjuk guru. 1, biar nggak hidup itu nggak bimbang, biasakan minta petunjuk guru. Kita sering mendapat nasihat khusus dari guru-guru mulia. Kehidupanmu biar sukses, tidak penuh dengan kebimbangan, maka jadikan rujukanmu adalah 2. Gurumu, orang tuamu. Orang tuamu, gurumu, ini menjadikan hidupmu akan sukses, tidak penuh dengan kebimbangan. Tapi kalau kamu sudah meninggalkan gurumu,
meninggalkan orang tuamu tanpa mengambil restu dari beliau-beliau, tanpa mengedepankan ide beliau dan petunjuk beliau, hidupmu akan penuh dengan kesengsaraan dan kebimbangan. Maka ayo minta petunjuk kepada guru. Apa-apa datang kepada guru, apa-apa datang kepada orang tuanya. Dan kami senang jika ada orang tua juga satu visi misi dengan guru, atau guru satu visi misi dengan orang tua. Karena beliau-beliau ini kendaraan untuk kita segera mulia di dunia dan di akhirat. Maka solusi yang pertama adalah petunjuknya guru dan petunjuknya orang tua. Kemudian yang kedua adalah sholat istikharah. Ya, sholat istikharah, sholat minta petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah biasakan tambah ilmu. Kehadiranmu dari majelis satu ke majelis yang lainnya pengokoh hatimu, penguat hatimu, sehingga setan tidak akan masuk dengan membawa virus ragu-ragu tadi itu. Setan tidak akan masuk membawa virus kebimbangan tadi itu. Kenapa? Karena kamu ahli majelis. Makanya sampai disebutkan dalam satu riwayat, ibadahnya orang bodoh jauh lebih mudah untuk diganggu oleh syaitan daripada tidurnya orang yang berilmu ahli majlis. Bayangkan, orang yang ahli majlis sama orang yang berilmu tidur lebih disegani daripada orang bodoh, gak pernah ngaji, gak punya ilmu ibadah. Kata setan, ini orang bodoh yang ibadah, gak ngaji, gak majlis, ini kecil. Godaannya kecil, dikasih kebimbangan urusan rezeki sudah hilang itu. Tapi tidurnya orang alim ini jauh dari kebimbangan. Karena dia punya ilmu, hadir majelis ilmu. Makanya hadir majelis ilmu jangan ditinggalkan. Maka berbahagialah wahai pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada. Jika Anda senantiasa rindu hadir majelis ilmu, hidupmu tidak akan ada kebimbangan. Yang ada adalah hidupmu penuh dengan gairah, semangat, termotivasi dari kebaikan satu menuju kebaikan yang lainnya, dari kebaikan yang lainnya menuju kebaikan lagi. Orang bimbang itu boro-boro nambah kebaikan, yang ada apa? Kemerosotan. Sehingga ada istilah orang kuper. Kuper itu apa? Nggak mau berinteraksi dengan sesama manusia, diem saja ada di kamar, iya kan? Dan juga puncaknya kuper kepada Allah, nggak mau minta sama Allah, ragu sama Allah, nggak mau duduk dengan para ulama, ragu dengan para ulama, nggak mau duduk dengan para habaib, dzurriyyah para rasul, ragu dengan para habaib. Bahaya kalau seperti itu. Maka ayo biasakan ahli majelis ilmu dimanapun Anda berada, biasakan. Anda tulis, Anda catat, itu ilmu wawasan yang menjadikan hati Anda akan semakin kuat, tidak penuh dengan kebimbangan tidak. Yang terakhir adalah berdoalah kepada Allah. Mohon petunjuk kepada Allah, ya Allah bantu kami di dalam memilih apapun agar supaya tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Minta kepada Allah. Dan yang terakhir adalah tobat. Ya, tobat ini juga perlu karena ingat sumbernya tadi kebimbangan adalah awal mula adalah dosa. Maka tobat, memperbanyak istighfar, mohon maaf kepada Allah. Makanya orang yang senantiasa berada di pribadi yang senantiasa merindukan tobat, maka pribadinya akan menjadi pribadi yang penuh yakin, mantep, serius. Kalau menjadi perwakilan itu mewakili semuanya. Kalau ada sebagian orang itu kalau sudah dia datang, aman. Loh, kenapa kok ada perasaan aman? Karena pribadi dia ada pribadi yang menggambarkan tidak penuh dengan kebimbangan. Sehingga dengan kedatangan dia itu tenang semuanya. Kenapa? Karena dia ahli Allah. Dia omongannya bisa dipegang. Dia orangnya memang mulia, amanah, jujur. Makanya di saat dia datang itu hatinya tenang semuanya. Pengikut-pengikutnya tenang. Nah, ini termasuk adalah sifat-sifat dari guru-guru besar kita, sifat-sifat dari guru-guru mulia kita. Maka ayo pastikan kehidupan kita jangan penuh dengan kebimbangan. Pemirsa Al-Bahjah TV, dimanapun Anda berada, jika Anda saat ini ada yang bimbang, ragu dalam urusan ibadah, segera selesaikan. Karena Anda telah digoda oleh setan. Anda telah ditipu oleh setan. Biar ibadahnya tidak barokah. Makanya ragu-ragu terus, capek hidup kayak gitu. Orang yang lihat aja capek, apalagi Anda yang merasakan itu capek. Maka pastikan tambah ilmu. Pastikan petunjuk guru harus ada. Nanya sama para ulama. Kemudian pastikan Anda bertobat kepada Allah. Dan pastikan Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biar hilang dari keraguan-raguan. Mudah-mudahan
Allah senantiasa menjadikan hati kita kokoh beriman kepada Allah, jauh dari keraguan-raguan, jauh dari kebimbangan, dan mudah-mudahan kita senantiasa yakin Allah Dat yang memberi segala-galanya, dan mudah-mudahan kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.